Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung ya. Nah, mungkin kita sebentar aja ya kan. Kan pengen ketemu langsung juga kan. Udah lama nggak ketemu gitu kan. Bentar aja. Intinya saya mau nerangin ini nih ya. Saya mau nerangin perjalanan kita ya. Nah, kita dulu ya. Nah, saya absen dulu ya mau apa? Pangestu, Hafiz ya. Ini siapa nih? Muhammad Hening. Yulianto, Hening ya, Hening masih connecting terus nih. Ya, Pak. Iya. Ini yang absen sih banyak nih, yang absen di WhatsApp nih. 10 orang nih. Suruh gabung aja langsung, Pak. Iya. Sayang kan? Heeh. Tadi dulu saya kasih tahu dulu. Yo, ayo udah 5 orang nih. Sandi mana nih Sandi nih? Biasanya paling rajin Sandi. Pangestu nih, Pangestu nggak ada suaranya. Di unmute aja nggak apa-apa. Oke ya, kita mulai ya guys ya. Kita mulai. Ya, Pak. Oke, jadi kita sebentar aja, mungkin sekitar 20 menit lah ya, atau 30 menit. Ya, sambil minum ya, sambil ngopi ya. Oh iya, Pak. Nggak apa-apa. Iya, santai aja. Jangan serius-serius. Ngomongin pajak serius pusing kita nanti. Gitu ya guys ya. Nah, jadi kita flashback lagi ya. Perjalanan kita hukum pajak ya. Hukum pajak kita lihat di sini. Kita tuh sebenarnya udah jauh guys. Nah ya. Mulai dari sini ya. Pengertian tuh udah ya. Pengertian udah. Nanti dilihat lagi ya. Ini pasti keluar ini di UAS kalau pengertian kayak gini ya. Jadi fungsinya juga sudah ya kan, fungsinya pajak ya, jenis-jenisnya juga sudah. Sandi, oh Sandi masuk nih. Ya, welcome Sandi Asgar ya. Sandi Asgar. Nggak apa-apa ngomong ya. Kayaknya sepi semua, nggak ada yang di jalanan ya. Kalau di jalanan bikin berisik soalnya. Oke ya lanjut ya. Nah kita sejarah juga udah ya kan? Di rumah ya, alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Di unmute juga, di unmute nggak apa-apa. Nah, ya terus sumber-sumber ya udah, Masker. sumber-sumber hukum diingat-ingat ya, ada sumber hukum material, sumber hukum formil ya kan. Nah ini dia, ini ya. Nah, kelihatan kan di itu ya, di apa namanya, screen ya, di screen, share screen ya. Nah, Kelihatan, Pak, kelihatan. Kok Bapak di atas itu, di atas awan? Iya, saya lagi ini nih, lagi berlibur ini. Itu di itu, Pak, di Hah? jembatan Ampera, Pak. Bukan di jembatan ini, Golden Bridge. Amerika, di Amerika. Golden Bridge. Siap. Oke ya, kita flashback lagi ya, kita ulang lagi. Sumber hukum udah ya, sumber hukum pajak udah, ya kan? Macam-macam ya kan, ada sumber hukum formil sama material, itu yang saya bilang jangan sampai ketuker nanti dengan hukum formil dan hukum material ya kan? Nah itu nanti keluar tuh, keluar itu. Kemarin udah dijawab bagus tuh jawabannya ya. Terus pengertian hukum pajak, ya kan udah ya. Timbul dan hapusnya ini ya. Nah ini dicatat nih ya, timbul dan hapusnya hutang pajak ya. Nah, timbul dan hapusnya hutang pajak. Ini penting nih guys. Karena ini nanti kaitannya ya. Sorry ya. Nah, ini kaitannya nanti dengan sistem self assessment sambil ngantuk gitu. Sandi. Ngopi. Saya nggak mau ngopi, Pak ya? Boleh, nggak apa-apa. Ngopi, ngerokok juga nggak apa-apa. Aman. Asapnya jangan nyampe sini tapi. Iya. Asal jangan nanti
Motorin ini jembatan itu. Nah, Asal jangan ke toilet, San. kalau ke toilet jangan dibawa handphonenya. Kalau ngerokok kan nyumbang cukai ya. Nah, jadi nyumbang negara kan. Nah, oke. Santai aja ya. Bentar aja. Jam berapa? Ini jam 1. Setengah jam lah ya. Sampai jam 2 lah ya. Nanti habis ini saya bagi tugas. Pusing kalau udah tugas ya. Tugas mulu Pak. Enggak. Waduh. Tugas apaan, Pak? Saya suruh nonton aja, nonton YouTube. Tugasnya nonton YouTube. Nah, itu Nah, lebih tapi baik, Pak. Pak, kalau nonton YouTube saya suka, Pak. Iya, tapi ditonton, jangan tidur. Ini. Nonton Pak. Subscribe. Keras, Bang. Wih, Di subscribe Pak. di subscribe, jangan lupa di like dong. ya. Iya Pak, kemarin tugas hukum pajak aja 2 belum Pak. Iya, kan ada 2 tuh tugas tuh yang worth it. Tadi si Sarah Pak, udah Pak. Sarah sih udah ngumpulin, rajin si Sarah. Cuman dia sambil jaga warung ya. Jangan main dulu Pak. Kenapa? Si Sarah pengen masuk sinyalnya nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa deh, kesian dia. Nah, ya udah ya. Lagi jaga warung katanya. Aduh, kan kuliah. Apa? Buka lapak malah. Kalau Yulianto lagi ngapain nih? Duja, Pak, lagi duja. Kuliah juga. Itu Pak, itu Fajar Suba kayaknya di alam kubur tuh Pak. Mana Fajar? Pak sambil nyebat, nggak apa-apa Pak, sambil nyebat Pak. Nyebat. Gitu Pak. Boleh. Udah ya, lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini penting guys ya. Timbul dan hapusnya utang. Jadi jangan sampai lupa nih. Jadi timbulnya hutang pajak itu harus ingat ada 2 ajaran ya. Ada 2 ajaran. Ajaran material dan ajaran formil ya. Nah ini saya kasih lihat lagi. Nah ini ya. Catat ya, catat. Nah nanti sih saya bagi. Cuman kalau dicatat kan jadi langsung inget gitu kan. Nggak usah dibagi-bagi juga udah inget. Ini inget. Ini saya geser dikit ya. Saya close aja deh. Nah, ya. Ini diinget-inget nih. Jadi ada 2 ya, ada 2 ajaran timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formil. Dicatat. Kalau ajaran material itu timbulnya hutang itu karena adanya suatu peristiwa ya. Nah, bahasa Belandanya tatbestan ya. Nah, ini dia. Tatbestan ya. Nah, kelihatan ya? Tuh, Udah kelihatan Pak. Saya bold tuh ya. Nah, kalau ajaran, jadi kalau ada peristiwa, ada sebuah peristiwa, ada suatu keadaan, ya, nah itu sudah timbul hutang pajak, ya. Nah, itu namanya ajaran material. Itulah yang melandasi adanya sistem self assessment. Nah ini ingat ya guys ya. Nah, berbeda dengan ajaran formil, ya. Berbeda dengan ajaran formil. Sebaliknya, kalau ajaran formil itu hutang pajak itu kalau sudah ada yang namanya ketetapan ya, kalau sudah ada yang namanya ketetapan ya. Nah, saya taruh di mana nih ya, biar enak ya, kelihatan mukanya nih semua. Nah, sini aja deh. Nah, cetak aja Pak, dicetak Pak. Gitu ya, catat ya. Bawa buku nggak nih? Bawa buku dong, kuliah bawa buku. Tinggal di kampus Pak bukunya Pak. Kuliah apa itu begitu? Bawa buku, catet ya. Jadi beda antara bukunya ajaran. Online Pak. Hah? Bukunya enggak lah. Kuliah di rumah, bukunya ketinggalan di kampus Pak. Aduh. Bukunya online. Bukunya jangan online juga, tetap ya. Nah, jadi dicatat tadi ya. Saya kira itu ya. Saya kira itu penting. Nanti biar paham kenapa timbul yang namanya ajaran sistem self assessment sama sistem official assessment ya. Nah itu ya. Kemudian hapusnya utang pajak ya. Nah, hapusnya utang pajak diingat-ingat nih. Ini keluar nanti nih. Ya. Keluar nih. Keluar di mana Pak? Keluar di ujian. Ya. Keluar di luar Mas. Jangan dong. Keluar di ujian ya. Jadi hapusnya utang pajak itu. Catat ya. Iya Pak. Nah, ada 5 nih, ada 5 ya, karena pembayaran. Iyalah namanya bayar utang hapus ya. Ada juga karena kompensasi ya. Kompensasi itu artinya
apa namanya, ditukar gitu ya dengan kelebihan pembayaran pajak gitu ya. Nah, begitu. Apa nih? Ada yang chat nih, siapa nih? Zoom aku nggak ada suaranya. Oke, nggak apa-apa. Zoom aku nggak ada suaranya. Zoomnya hening ya. Biar suaranya Pak dosen jelas, punya kalian mic-nya di mute. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Hening doang Jadi ya. gimana Pak? Hah? Itu Pak hapusnya ada 5 apa aja Pak? Oh iya, hapusnya ada 5. Ada 5. Pembayaran, kompensasi. Ya kompensasi ngerti lah ya. Masa nggak ngerti? Karena daluarsa, ge. Hah? Daluarsa. Ini daluarsa, ingat ya, dari daluarsanya utang pajak itu. Ini daluarsa ini senjata pamungkas sebenarnya, guys. Jadi daluarsa itu kan lewat waktu gitu ya. Nah, kalau udah 5 tahun tuh utang pajak nggak ditagih, itu daluarsa lewat. Jadi undang-undang negara sudah tidak punya hak lagi untuk menagih. Nah, ini bener ini ya. Jadi ini kejadian ya. Nah, nanti dicatat aja, ada contoh kasus ya. Ada contoh kasus itu PT Asian Agri. Nah, ini menarik ya. Coba aja, ini kasus sengketa pajak terbesar ya sepanjang sejarah ya. PT Asian Agri itu jumlah kerugian negaranya sampai puluhan triliun itu, sampai puluhan yang tanggung-tanggung ya. Awalnya sih cuma sekitar, itu bisa, angus bisa itu. kalau luar segitu gimana Pak? Nah, Angus itu bisa gitu. negara lama mengeksekusinya. Nah, nanti dicari itu putusan, itu menarik ya. Karena itu nanti jadi ceritanya itu PT Asian Agri ini. Nah, ini buat PR lah ya. Tolong nanti. Kenapa dia tuh Pak? Buat PR aja kali ya. Dicari kasus Asian Jangan, Agri. Hah? Buat PR. Wah, mantap. Jangan. 5 Pak. Jangan tugas Pak. Ya udah dengerin aja dulu ya. Nah, iya, ngerti kok, dengerin dulu. Jadi Asian Agri itu dia bukan menunggak. Jadi dia tuh ada peristiwa pidana ya. Peristiwa pidana perpajakan, yaitu melakukan pemalsuan ataupun pembukuan yang double ya, yang pembukuan yang tidak benar, sehingga dia dihitung pajaknya dan juga dikenakan pidana ya, kena pidana. Nah, cuma ternyata proses pidana itu kan lama ya, mulai dari penelitian ya, penyidikan, terus nanti sampai ke penuntutan ya, di pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri makan waktu ya kan, di jaksa makan waktu. Nah, itu ada sekitar setahun gitu ya. Banding ya kan, makan waktu lagi ya, setahun juga. Kasasi makan waktu lagi, sampai ingkrah itu sampai lewat 5 tahun. Nah, ini ya. Akhirnya pungutan negara yang bisa dieksekusi itu sudah lewat 5 tahun. Nah, akhirnya kemudian ketika dieksekusi pungutan negara dalam bentuk surat ketetapan pajak ya, oleh pajak, itu sudah lewat 5 tahun, sudah daluarsa. Nah, akhirnya negara menjadi tidak dapat duit yang sekitar 20 triliunan itu ya. Nah, ini contoh kasus ya. Nah, ini yang menarik di kasus ini, bagaimana daluarsa sebenarnya ya, di Undang-Undang KUP itu, di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan itu, kalau itu terkait dengan pidana, daluarsanya menjadi 10 tahun. Nah, tapi yang menjadi permasalahan, ketika ditagih dengan surat ketetapan, itu kan penetapan pejabat gitu ya, penetapan pejabat pajak dalam hal ini dalam kerangka hukum administrasi. Nah, itu kemudian hakim Mahkamah Agung ya membatalkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang menagih lewat dari 5 tahun. Dibatalkan oleh Mahkamah Agung ya. Nah, di pengadilan. Jadi ceritanya gitu. Jadi sesudah pidananya inkrah, Direktorat Jenderal Pajak menagih lagi dengan surat ketetapan pajak kurang bayar ya. Surat ketetapan pajak kurang bayarnya ini digugat oleh terpidana ya, oleh terpidana. Tapi kalau dia menggugat, dia menjadi penggugat ya kan ke pengadilan pajak. Nah, di pengadilan pajak menang, negara menang, artinya pengadilan pajak sepakat gitu ya, setuju dengan cara pemerintah untuk menagih pajak ya dengan surat ketetapan pajak kurang bayar. Tapi kemudian di Mahkamah Agung, nah kemudian si pemohon ini tidak puas, dia melakukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung
dibatalkan ya, dibatalkan surat ketetapan pajak kurang bayar sehingga negara harus mengembalikan ya. Kenapa Pak dibatalkan Pak? Kenapa Nah, dibatalkan Pak? karena dianggap daluarsa. Karena di peristiwanya alasannya tahun kadaluarsa 2000 itu ya? peristiwa terutang pajaknya itu 2012 ya kalau nggak salah ya, 2012 dan baru 2012 ya, baru ditagih tahun 2017 ya. Pokoknya udah lewat lah itu, udah lewat 5 tahun dan majelis hakim agung ya, hakim agung di putusan PK itu menyatakan sudah tidak lagi ada kewenangan ya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih karena sudah lewat waktu. Nah itu ya guys ya, nah, itu menarik ya, ini menjadi catatan ya, mungkin nanti saya kasih juga lah ya untuk contoh soal kasus itu ya. Nah, nanti dianalisa ya, analisanya gini ya, kaitannya antara daluarsa penetapan yang 5 tahun dengan daluarsa penuntutan yang 10 tahun. Nah kemudian ini memang rumit ya. Yang kedua adanya percampuran gitu ya kalau saya lihat ya antara hukum administrasi dengan hukum pidana ya, karena di sini kita lihat yang daluarsa 5 tahun harusnya kan itu ranah hukum administrasinya, sedangkan pidana itu kan daluarsanya 10 tahun. Nah tapi kemudian ternyata kalau sudah berbicara masalah denda ya, terutama denda pajak, itu hukuman administrasinya hukuman pidananya dikembalikan ke hukuman pajak, dikembalikan ke hukum administrasi. Itu nah, intinya mana Pak? Gitu ya. Nah, ya. Nyambung nih. Nah, kayak kira gitulah pokoknya ya. Ini rumit ya. Rumit enak tapi ya kalau diteliti enak. Pak, Nyambung ya. Nyambung Pak. Nanti itu aja ya, dianalisa lah itu ya. Dianalisa. Nah, ya. Jadi kan itu kadaluarsa termasuk ke dalam itunya yang 5 itu Pak, hapusnya pajak. Terus yang 4-5-nya apa Pak? Oh ada lagi. Pembebasan ya. Yang keempat ya. Yang keempat pembebasan. Jadi bisa itu ya dikasih pembebasan nih. Ya, misalnya sekarang ini kan gara-gara namanya COVID ya. Gara-gara force major gitu ya. Karena adanya situasi gitu ya. Nah, bisa dilakukan pembebasan ya. Nah, ini nanti saya share ada 2 jenis. Pak, katanya Pak Mahfud bukan force major, Pak. Nggak bisa dibilang force major. Pak Mahfud. Apa namanya? Iya, Pak. Oh, namanya ini istilah overmah ya? Overmah ya? Overmah iya. Nah, iya. Sama force major sih Pak, sama aja. Agak-agak beda sih Bang. Pidananya. Iya, kalau pidana kan itu ya. Kalau lebih tepat sih overmah sih emang ya. Kondisi memaksa gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau di hukum pajak kita lihat di sini ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan pembebasan itu ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama adalah pembebasannya itu apabila tidak dilihat aja nanti ya. Pembebasan dapat diberikan bila kemungkinan untuk mengadakan pembebasan itu memang diberlakukan. Jadi harus berlaku dengan undang-undang ya. Jadi istilahnya itu pembebasan di dalam pajak itu menganut yang namanya sistem. Ya, dicatat ini ya. Ini nggak ada di sini nih. Namanya sistem positif list ya. Positif list gitu ya. Jadi positif list itu maksudnya harus nyata-nyata gitu ya. Sesuatu keadaan atau suatu benda atau orang dinyatakan dia bebas dari pajak. Kalau tidak ada nyata-nyata dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan, ya, dia menjadi kena pajak gitu ya. Jadi pembebasan ini benar-benar sesuatu yang bersifat lex specialis gitu ya. Nah, bukan sebaliknya gitu. Orang nggak kena pajak nih. Ya kalau ada di undang-undang baru dia kena pajak. Ya, justru sebenarnya sebaliknya gitu ya. Pada pada umumnya gitu ya. Pada umumnya keadaan ya. Wah, ini nih. Hening keluar masuk mulu nih Hening nih. Iya. Biasa perempuan kan gitu, Pak. Sukanya keluar masuk, Pak. Alah, nggak ada suaranya sih Hening. Ya udah nggak apa-apa Hening, nanti kan saya upload nih ya. Nanti saya upload biasa ke YouTube ya, bisa didengerin lagi deh. Ya. Nah, jadi pembebasan untuk pajak ini memang ada syaratnya, harus benar-benar
dinyatakan di dalam undang-undang ya. Nah, berarti nggak bisa pembebasan itu semaunya gitu Pak ya? Nggak bisa. Minimalnya harus ada ibaratnya force major atau hukuman. Betul. Ya. Nah, yang Oke, kelima itu apa ya. Pak? Nomor 5 terakhir. Loh, kok nggak ada nomor 5? 4 ya, 4. Manain, Bro. 4 doang. Waduh, udah habis nih. 4 doang. 4 doang ya Pak? Iya, 4 doang. Tadi gua 5 ya. Tadi apa Pak? Oh, ada lagi yang kelima, saya lupa. Pak. Ada lagi yang kelima. Hapusnya utang pajak ya. Karena apa namanya? Dihapus gitu ya. Dihapus ya. Istilahnya itu penghapusan piutang Format ya. Hah? Penghapusan piutang. Yang keempat Pak. Hah? Yang kelima. Pembebasan. Yang keempat pembebasan. Yang kelima dihapuskan. Yang kelima penghapusan piutang. Penghapusan piutang. Ini nggak ada nih di sini ya, tapi saya ingat ada yang kelima. Penghapusan piutang. Nah, itu kenapa penghapusan piutang itu? Itu biasanya ya kan ya itu karena sudah daluarsa atau karena orangnya sudah tidak ada gitu ya, penanggung pajaknya udah nggak ada, udah meninggal ya. Penanggung pajaknya udah meninggal atau dia sama sekali tidak punya kekayaan ya. Ditagih udah ya, disita nggak ada yang mau disita, dilelang nggak ada yang mau dilelang ya, Sandra ditahan udah, duitnya nggak ada, ya udah akhirnya dihapuskan. Nah, jadi yang kelima itu namanya penghapusan, penghapusan piutang ya. Nah, itu ya. Saya kira itu ya. Kita flashback lagi nih. Pak, tadi yang kedua Pak, mau nanya Pak, yang kedua tadi apa ya Pak? Kompensasi apa Pak? Kompensasi. Jadi kompensasi itu gini. Jadi dia punya kelebihan pembayaran di satu masa gitu ya. Misalnya di tahun masalah ini misalnya PPN gitu ya. PPN ya. Dia lebih bayarnya ya kan. Nah, maka itu bisa untuk mengurangi kekurangan pajak dia yang sebelumnya gitu. Jadi kayak ini aja. Kayak kembalian lah gitu ya. Kayak kita belanja di warung ya kan. Nah, kita punya duit 100.000 gitu kan. Nah, kita punya duit 100.000. Kita punya duit 100.000 ya kan. Belanjaannya misalnya 50.000. Tukang warungnya nggak punya uang nih buat kembaliin. Udah besok aja gitu ya. Nah, besok aja pas kita datang mau belanja lagi ya, mau beli apa misalnya ya 50.000 gitu ya, beli rokok lah gitu ya. Oh, kan masih ada yang kemarinnya. Jadi sisa kembalian yang kemarin dipakai lagi. Jadi uang sisa Pak ya? Uang sisa ya Pak? Uang sisa. Jadi kayak pajak juga gitu. Misalnya kita gitu. Lebih nih, kita kan lebih. Kirain diganti permen. Kenapa? Ganti permen? Ya kayak gitu juga sama. Cuma ini diganti pajak ini. Ya gitu ya guys ya. Kalau di aku nggak ada Pak, di kantin aku nggak ada ini buat besok-besok. Permen aja 1.000 udah Pak. Sebenarnya sih asal sepakat nggak apa-apa deh ya. Nah, kadang-kadang jadi penghapusan pajak ada 5 Pak ya? Ada 5 ya. Di sini sih 4 tapi tadi saya tambahin 1 karena adanya penghapusan ya, penghapusan piutang. Jadi penghapusan piutang itu wewenangnya Kementerian Keuangan ya. Penghapusan piutang wewenangnya Kementerian Keuangan ya, bisa menghapus piutang ya, piutang pajak. Kompensasi, pembebasan, penghapusan ya. Iya. Penghapusan ya terakhir. Udah ya. Saya kira itu paling penting ya. Itu sejarah pajak. Jadi sih baca aja ya, banyak banget sejarahnya ya. Pak, mau nanya Pak. Boleh. Pak, kalau pajak bisa diwarisin nggak Pak? Diturun temurun? Atau pajak memang harus bisa diwariskan? Sifatnya mengikat Pak. Jadi salah satu, ini menarik nih ya. Nanti kita masuk gitu yang namanya wakil wajib pajak ya di sini ya. Nah, di sini nih. Nah, ini ya. Kita masuk di sini nanti. Sebenarnya udah ya. Jadi salah satu wakil wajib pajak ya, apabila orang itu meninggal gitu ya, maka dia bisa diwakili oleh ahli warisnya ya. Artinya kewajiban, hak dan kewajiban perpajakannya juga sebenarnya bisa diwariskan gitu ya. Sebenarnya bisa diwariskan. Dalam artian gini ya, dalam artian sebatas pada
harta ya, sebatas pada harta yang menjadi objek ataupun objek pajak. Misalnya warisan ya, harta waris gitu kan. Nah, ketika dia orang meninggal kan dia meninggalkan harta waris gitu ya, meninggalkan harta waris. Nah, tapi kan harta waris ini masih misalnya memiliki tanggungan pajak gitu ya. Misalnya harta warisnya mobil ya, atau tanah lah gitu ya, tanah ya dan bangunan. Nah, dan di situ ada penghasilan ya kan. Ada penghasilan dari misalnya sewa ya. Nah, ada penghasilan dari sewa. Tapi kan karena wajib pajaknya sudah meninggal, tapi di sini ada kewajiban. Dan ini menjadi kewajiban dari ahli warisnya selama si harta waris ini belum dibagi. Nah, itu ya. Jadi dari pertanyaan Sandi itu bisa sebenarnya pajak bisa diwariskan dalam pengertian sebatas objek yang yang terkena pajak gitu ya. Iya kan? Nah, ya Pak, siap. Oke ya. Jadi bisa diwariskan tapi terbatas gitu ya. Tidak seperti utang piutang pada umumnya. Kalau utang piutang pada umumnya kan otomatis kan. Pokoknya orang yang meninggal ahli warisnya nanggung. Iya kan? Biasanya nggak dimintai diiklasin aja gitu. Nah, kecuali diiklasin. Tapi kalau nggak diiklasin kan nanggung dia terus kan. Nah, dikejar terus. Betul, Pak. Gitu. Sampai gitu ya. Nah, itu ya. Bagus tadi pertanyaannya ya. Jadi ya, artinya ya tidak lepas gitu aja gitu ya. Karena di situ masih ada kewajiban dari ahli waris ya. Sebenarnya bukan ahli waris aja ya kalau terkait dengan harta yang ditinggalkan itu ya. Bukan hanya ahli waris tapi juga di situ misalnya orang yang mengurus ya, orang yang mengurus warisan ya kan. Kemudian juga bisa ahli waris orang yang mengurus ya, orang atau yang pelaksana wasiat gitu ya, pelaksana wasiat ya. Itu juga dia menjadi wakil ya dari orang yang meninggal gitu ya, terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang belum selesai gitu ya. Oke ya, saya kira itu. Nah, teori pembenaran udah ya, ini banyak. Asas-asas juga udah, ya. Kepatuhan pajak juga udah. Nah ini kita kepatuhan pajak dulu ya, inget ya. Yang kita pakai IG Live, IG ya. Perpajakan juga udah, ini banyak banget. Silahkan dilihat YouTube-nya ya. YouTube-nya itu menarik. Saya juga kasih contoh ya. Kasih contoh kasus. Mana dia? Ini ya. Nah, mulai dari double taxation ya kan. Terus konsep pajak internasional, studi kasus perpajakan internasional juga itu dilihat lagi guys ya. Kaitannya dengan bagaimana terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dalam multinational corporation. Nah itu dilihat itu YouTube-nya, itu menarik itu. Jadi perusahaan itu metodenya dua dia biasanya ya. Yaitu misalnya dengan cara menaikkan biaya gitu ya, menambah biaya gitu ya. Nah, istilahnya itu BEPS ya, Base Erosion and Profit Shifting ya. Base Erosion and Profit Shifting-nya itu ini aja tuh dicatat ya. BEPS. Siapa? BEPS. Ya. Saya ketik ini bisa ngetik di sini nih. EPS ya, BEPS. B-nya itu base ya. Base ya. Erosion ya. Bahasa Inggris ini. Kan bahasa Bekasi bukan. And profit shifting ya. Nah, jadi ini metodenya nih guys, yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahahaan multinasional. BEPS, base erosion, dia melakukan base erosion. Jadi base erosion ini menggerus tax base gitu ya, menggerus tax base, menggerus dasar pengenaan pajak gitu ya. Nah, misalnya kaitannya dengan PPH ya, biasanya dengan PPH ya, pajak penghasilan ya, bagaimana biar penghasilan itu kelihatan kecil. Bagaimana biar penghasilan itu kelihatan kecil, nah caranya dia perbanyak biaya gitu ya, dia perbanyak biaya. Makanya di kasus yang saya share itu kan ada sebelumnya tuh nggak ada yang namanya manajemen fee ya, tidak ada pembayaran bunga.
Nah, kenapa tiba-tiba di tahun berikutnya ada itu manajemen fee ya 4 miliar ya, kemudian pembayaran bunga 6 miliar sehingga dikalkulasi net profitnya ya, keuntungannya itu kecil. Nah, padahal gross-nya sama gitu ya, penjualannya sama di tahun yang lalu kok segini, di tahun ini segini. Ternyata dia dengan cara memperbanyak biaya gitu ya. Nah, cara yang kedua dengan cara memindahkan profit